kalau misalkan sore gue jadi bangun gitu main, dari malam baru gue ngerang lagi. Kata basah beli jaket gue ya. Buka aja bro. Ngeri yang lain. Lo pakai baju gua. Baju mah nggak basah gue jaket. Jadi nggak usah pakai jaket ya. Sama aja bohong dong Jaket gua maksudnya. Sabar, gua belum sekelar ngomong anjing. jedanya lama banget tadi. Ya sabar. Gue jadi keras ini. Jet lag bro. Jet lag cilodong. Jet lag anjing. Oh, bahasa apa? Tadi sempurna dan cacat. Gitu nih, Cok. Kan katanya kan manusia itu kan diciptakan dalam bentuk yang sesempurna mungkin. Ya. Nah, kalau misalkan manusia-manusia yang dilahirkan cacat, itu sempurna dari segi apa? Bukan sempurna, bukan manusia ya. Enggak, bukan. Bohong. Sumpah anjir. Canda. Oh, sekarang harus kayak gitu ya. Padahal subscriber baru 5 deh. 300 nonton anjing. Tapi penonton tetap ada aja, men. Sebulan nambah 2 mah ada. Progres anjing. Padahal nggak promosi loh. Sharing di story juga kagak anjing. Ya udah. Gue pernah denger dari siapa namanya? Zakir Naik. Apa ya bahasanya gimana ya? Intinya apa? Gue nyerna. Manusia kenapa ada manusia yang dilahirkan dengan cacat? Intinya itu kan. Iya. Karena cacat-cacatnya manusia itu yang paling sempurna nggak sih? Kacamatanya karena kita bilang tidak sempurna, kan itu pakai kacamata manusia ya, bukan pakai kacamata Tuhan. Ya, betul. Iya Ya. sih. Tapi kalau dari pandangan religion ya betul. Religion daerah. Kalau pandangan religion ya sih kayak gitu. Ya. Cuma kalau dari pandangan orang umum. Ya ateis lah. Umum. Ateis. Kita kan nggak bahas, maksudnya berdasarkan agama. Cuma sudut pandangnya bukan berdasarkan agama, ngerti kan? Nah, ya. Pas sebagai logika gitu. Kalau dicerna dalam akal sehat. Ya berarti manusia ya paling itu jawaban yang gue tangkap sih. Gue lupa kalau jawaban apa saya. Cuma kalau jawaban gue ya tadi cacat-cacat manusia itu yang paling sempurna dari segi umurnya, dari segi kondisi keluarganya, dari segi takdir yang bakal dia dapat. Itu yang paling sempurna. Sempurna tuh konteksnya bukan dari lu kelainan, lu nggak punya pala, nggak mungkin sih. Lu nggak punya jari 10 gitu kan. Sempurna tuh konteksnya bukan dalam kondisi kayak gitu. Sempurna dalam manusia utuh. Ya bukan dari situ. Sempurna dari apa yang dijalanin sih, apa yang jadi takdir dia aja. Nah percintaan itu ya mungkin takdir dia di masa depan. Kalau dia nggak begitu, dia nggak bakal bisa sukses misalnya. Atau dia lo kenal lebih tough. Lo kenal ini nggak? Stephen Bugs. Pernah dengar gue tuh namanya. Gue lagi nyari. Julukannya siapa ya? Lagi nyari dari Aditya. Dapat tuh gitu. Siapa ya julukannya? Gue pernah dengar tuh. Dia pendiri ini apa namanya? Dia pendiri apa ya, gue lupa. Stephen Bugs. Pokoknya perusahaan besar lah. Saingan Google. Terus sejak dari lahir kayak gitu. Cuma otaknya bro kocok banget. Gue percaya ketika lo dinonaktifkan salah satu di tempat yang lain, lo akan lebih tinggi. Emang. Ya sebenarnya dari segi kita gitu, manusia yang utuh gitu. Dengan punya jumlah yang utuh, kita sih pun masih punya kelebihan kekurangan. Iya. Apalagi yang jelas punya kekurangan.
Ya semuanya sempurna aja sih, bener sih semuanya sempurna, setuju gak? Cuma setuju tapi dengan konteks sempurna berdasarkan takdir yang bakal dia jalanin. Makanya kadang gue mikir kalau dipakai sudut pandang manusia mah, manusia normal ya dia cacat. Tapi kalau misalkan memang dia pakai sudut pandang Tuhan mah, kan banyak tuh orang-orang yang bilang ada postingan orang buta gitu, nggak bisa ngeliat dari lahir. kok bisa posting? Hah? Kok bisa posting? Ada yang postingnya, Oh, ada yang posting gitu di IG, terus komennya gini, gue kira dia posting. terus komennya gini, beliau diciptakan emang nggak boleh maksiat mata, Zina mata. ya Maksiat mata. sama aja dong, Tapi konteks penggunaan katanya itu loh kurang tepat. Iya, dia diciptakan emang nggak bisa ngeliat zina mata, sudah nggak bisa ngelakuin zina mata. Tapi bisa menggunakan zina yang lain. Bisa lah. Lu sadar diri aja anjing. Buta gitu kan. Lu masa ilmu maksiat anjing? Aduh ya. Kayak tadi tuh yang video lu kirim. Iya. Itu kan itu apa namanya? Self love. Iya sih. Nggak diposting juga anjing. Ya kan bentuk self love-nya itu. Komen ke sosial medianya. Iya. Setiap orang kan punya hak kebebasan buat mencintai diri sendiri. Dan orang lain juga punya hak buat ngetawain dia. Bikin dosa doang anjing. Dianya juga dosa. Kitanya juga dosa anjing. Bukan dosa kerajinan. Anjing kayak gitu ya. Oh, gue jadi soal tadi sempurna atau cacat, gue jadi pengen bahas ini nih. Kan katanya Tuhan itu baik ya. Tuhan itu Sempurna. ya, Tuhan itu bahasa sempurna, baik banget gitu. Iya. Terhadap makhluk yang pemaaf. Apapun lah yang baik, yang positif. 99 sempurna. Jangan pakai Tuhan kita juga. Tuhan gua. Anjing lu mikir gua apa? Jangan pakai Tuhan kita juga. Anggaplah general dulu gitu. General dulu. Tuhan di POV semua orang. Nah, kata itu Tuhan itu kan sayang sama makhluknya, mencintai makhluknya. Nah, ketika Tuhan menciptakan kejahatan, berarti dia udah nggak sayang sama makhluk kan? Ya, kenapa gue bilang Tuhan udah nggak sayang sama makhluknya? Ya karena dengan adanya kejahatan manusia masuk neraka. Dan ada kejahatan itu kan dia bisa belajar kalau itu jahat dan tidak akan melakukan. Tapi seandainya itu nggak ada kejahatan, bakal lebih easy dong, bakal lebih gampang. Itu makanya kan ada nama yang disebut penyesalan, pertobatan. Iya, seandainya kejahatan itu nggak dimulai, nggak akan ada yang kayak gitu. Fungsinya itu buat apa? Kalau misalkan dia nggak ngelakuin itu, dia nggak tahu kalau itu salah. Makanya dia ngelakuin itu dan itu dipaniskan. Kan konteksnya kan nggak ada kejahatan. Kalau misalkan dia udah salah, berarti dia udah jahat dong. Konteksnya nggak ada kejahatan sama sekali. Kejahatan itu nggak diciptakan. Sama kayak nggak ada gelap. Nggak ada gelap di ini. Sama kayak nggak ada gelap. Kenapa ada terang? Kayak ada lawannya. Gitu, gelap. Kenapa? Kalau misalkan seandainya gelap nggak diciptakan, ya udah dong, semua terang ini. Paham nggak? Masuk logikanya masuk. Ya kan? Coba jelasin aja. Contoh yang tadi dulu nih, yang tadi kalau misalkan emang sayang sama makhluknya, harusnya Tuhan ini dong memperlakukan makhluknya sebaik mungkin dong, seadil mungkin. Adilnya kan menurut siapa? Menurut manusia kan menurut Manusia dong. Kan yang bikin keadilan kan bukan manusia, Tuhan. Iya sih, tapi kan yang menjalankan manusia. Menurut kita adil belum tentu menurut Tuhan adil. Ya kan? Iya sih. Menurut kita nggak adil, iyalah anjing. Stephen Hawking deh. Bangsa cacatnya kayak gitu. Gimana dia nggak menghardik Tuhan?
cacat sampai begitu. Ini kesel sama Tuhan. Merasa nggak adil ya? Iya, bangsat, gue udah nyiptain ini buat keberlangsungan manusia. Bangsat, Malah bikin cacat. cacat tapi kayak gitu. Ya pas dia nggak percaya Tuhan, orang cacat tapi kayak gitu. Yes, saya itu tergantung gimana aja sebenarnya. Gak bisa dimasukin akal juga. Coba dibikin cacatnya nggak kayak gitu dah. Tergantung iman. Lu mau dibikin cacat sampai setengah badan pun, kalau iman lu tebal tetap percayalah. Nah itu. Ini yang tadi topik gue tadi ngomongin, kalau misalkan kejahatan emang gak diciptain, ya harusnya manusia nggak perlu dong kenal kesalahan, kenal kejahatan. Manusia tuh nggak perlu tuh kenal sama yang pembunuhan, nggak kenal kriminal, nggak perlu tuh. Karena ya di dunia emang gak ada kejahatan, semua baik. Kan di dunia ini yin dan yang. Anjing itu lagi bahas apa sih? Kalau misalkan semuanya kebaikan, terus untuk buat apa neraka diciptakan? Ya nggak usah ciptakan. Ya nggak bisa dong. Kenapa? Neraka itu kan ibaratnya kayak tempat buat penghabusan dosa. Gini. Oke. Kita persamaan persepsi dulu. Ada yang masuk persepsinya nih, ada yang masuk, ada yang lebih mudah dipahami. Ketika Tuhan melahirkan seseorang, melahirkan manusia baru, bayi lahir dari janin dari ibunya. Nah, Tuhan udah tahu dong kalau si bayi ini takdirnya bakal kemana, ke surga atau neraka. Udah tahu dong. Wah itu bisa diperdebatkan itu. Coba apa kalau misalkan kalau dari Islam kan ibaratnya katanya sebelum kita lahir tuh kita punya perjanjian. Iya betul. Kalau hidup kita bakal gini-gini, lu setuju nggak mau hidup gitu. Nah, gue setuju hidup makanya lahir. Sedangkan yang nggak setuju udah gak janin misalkan. Nah, kalau misalkan dari yang gue tahu ya dari agama lain, kita lahir itu ateis. Gimana kita memilih religion ya tergantung lingkungan kita. Oke, kita ambil sesi dari Islam berarti. Ya dari Islam. Maksudnya. Terus Islam. Ketika kita lahir, Tuhan udah tahu dong kita jalur kita bakal mana, neraka atau surga. Bisa jadi. Ya kan? Mungkin. Tadi kita udah kebaca dong, udah kecatat jelas apa yang kita jalanin. Ya kali gue takdir gue, misalkan gue udah tahu gitu hidup gue bakal maling, kayak ngerampok nantinya, atau mungkin gue udah shoot orang atau orang tua gue bahkan yang jahat, yang kriminal, dan gue kebawa sampai gede gitu sampai mati. Nah, pasti gue neraka dong. Ya kan? Ya persentase surga ya bisa dibilang di bawah 1% lah. Tapi nggak mungkin bro. Iya kalau pakai agama mah. Iya tahu. Kalau misalkan emang ujung-ujungnya ke neraka. Tapi kita apakah sengaja itu tuh orang lahir supaya masuk neraka? Karena ya supaya dia tidak melakukan itu dan agar dia masuk surga. Kan udah kebaca. Kan udah jadi takdir, udah kecatat. Kalau misalkan kita nggak ngelakuin takdir, ya bukan catat dong namanya. Tapi kita juga percaya kalau takdir itu bisa diubah. Enggak sih, kan gue ngomongin kemarin takdir itu bukan nggak ada sih, ada. Kita berpindah ke takdir yang lain. Iya, step-step takdir. Tapi kan dengan step-step itu harusnya kan catat juga dong kita bakal ngapain. Bahkan per satu detik kemudian setelah kita tanda tangan surat itu pun kayaknya kita tuh tahu bakal mau ngapain gitu. Kalau misalnya emang kita ingat ya. Terus kita harus ceritain. Kalau misalnya ujung neraka mah, dan itu pasti loh. Buat supaya orang mikir supaya nggak kesana. Ya tapi kan udah kecatat ya. Udah kecatat semuanya. Takdirnya. Iya. Step-step takdirnya. Makanya itu diciptakan supaya kita berpikir buat yang orang lain. Buat orang lain berpikir untuk kita tidak kesana. Terus nasib si bayi itu gimana? Bayi yang lahir tuh. Itu kan makanya kita percaya. Kalau di agama kita semua muslim itu masuk surga. Ya tetap masuk neraka dulu kan. Iya. Kalau misalkan emang dosa gede banget. Supaya penghapusan dosa lah. Iya. Ya penghapusan dosa. Yang jadi bahan bakar, sorry to say, buat yang non muslim.
gue baru ingat di Al-Quran tuh ternyata bukan ini loh, bukan yang masuk neraka tuh bukan yang muslim, tapi yang menyekutukan Tuhan, yaitu Allah. Kristen Wah, sama gak? ya persepsinya beda. Ya, Allah sesembahannya ya. Iya. Iya kan bisa. Kalau di Al-Quran tuh nggak ada yang bilang kalau misalkan masyarakat itu yang non muslim, bukan non muslim, tapi yang menyekutukan Tuhan, alias mengkhianati kan. Persepsi itu kan dibuat oleh ulama-ulama. Iya sih. Seakan-akan yang bukan muslim tuh sesembahannya bukan Allah aja. Bahkan kita juga nggak tahu kita masuk neraka atau masuk surga. Tahu dulu mah. Tahu dulu mah sebelum kita lahir ke dunia tahu kita. Oh, perjanjian itu. Ya, kalau itu ya. Kita kan hidup di sini juga gambling. Belum tentu kita benar. Dan datang bagi kita pada saat kita mati. Ternyata yang Kristen yang benar gimana? Iya, itu dia yang gue pikirin. Terus banyak juga yang bilang katanya agama itu sebenarnya nggak ada. Iya, Jadi itu semua bikinan. Itu cuma ya doktrin supaya kita hidup teratur aja. Iya. Kayak Iya. gue nonton film The Matrix sih. 2.0 dari negara. Ya. Kalau pakai hukum negara nggak bisa, pakai hukum agama. Hukum negara, hukum daerah, hukum agama. Udah hukum tradisi. Iya. Itu. Terus tadi nasib si bayinya gimana? Kalau misalkan dia mau udah pasti masuk neraka tuh, Ya udah kalau emang takdir gitu ya udah masuk lah. Gimana lagi anjing? mending gue milih gak usah lahir gak sih? Nah kan kita nggak punya kepilihan buat itu. Secara nggak langsung kan itu bukan emang bener sejati diri kita yang milih. Iya sih, maksudnya kenapa ya udah oke kalau misalkan dulu soal itu ya oke benar. Kenapa diciptain? Kenapa harus diciptain gitu? Ya itu makanya kan dunia itu kan hanya untuk buat mencari pahala. Katanya Tuhan itu baik. Betul, Tuhan itu banget maaf. Ya terus kalau misalkan dia sendiri tahu gitu, si bayi ini bakal masuk neraka, apakah itu yang dinamakan baik? Itu makanya ada namanya sholat taubat. Ya, tapi kalau soal secara garis takdir itu udah melenceng berarti. Berarti yang namanya garis takdir itu nggak ada. Dan catatan itu pun nggak ada sebenarnya. Catatan itu pun sebenarnya nggak ada. Catatan apa nih? Catatan yang step takdir yang bakal kita laluin selama kita hidup. Catatan itu sebenarnya nggak ada. Kalau misalkan emang ada, buat apa malaikat rakib nyatet kita selama kita hidup? Kan udah kedata dari awal kita bakal ngapain aja. Betul ya? Betul. Itu makanya kan disebutnya kayak kita berpindah dari takdir yang lain. Dari takdir pertama kita pindah. Catatan itu fungsinya apa? Kalau misalkan emang itu kan seumur hidup kita, men. Iya tapi itu udah jelas, men. Ujungnya kemana? Dari awal lu lahir, dari awal lu terbit sampai lu terbenam alias mati. Itu udah jelas kecatat, bro. Per detiknya pun. Betul. Udah pasti bakal kalau misalkan tidak takdir tuh. Kan bisnisnya gitu. Ayo. Berarti di catatan itu sebenarnya tuh nggak ada kan? Sebenarnya kalau mungkin bukan nggak ada, lebih ke bukan catatan takdir. Tapi bayangan kita hidup aja. Gambaran kita hidup aja. Iya, gambaran kita hidup aja gitu. Sebenarnya kita bisa melenceng dari gambaran itu. Bisa. Ya berarti kalau misalkan kayak gitu namanya berarti catatan itu nggak ada dong. Catatan itu nggak pasti maksudnya. Maksudnya nggak. Kalau nggak ada mungkin gue nggak tahu ya. Kalau nggak pasti gue bisa iya. Tapi kalau nggak ada gue nggak setuju. Ya tapi terus kenapa banyak ulama-ulama yang bilang kita tuh sebelum hidup pun kita tuh punya catatan loh kalau kita bakal gini-gini. Ya kan banyak ulama kayak gitu. Bahkan dari SD pun gue denger ceramah pun banyak ulama bilang gitu satu ustaz. Contoh kalimatnya?
kalian hidup kalian sebelum hidup pun kalian tahu kalian tuh udah punya catatan masing-masing, udah punya schedule masing-masing lah ibaratnya. Sebutannya apa sih ya itu pokoknya ya 500 tahun sebelum kita hidup ada Ibaratnya kayak pohon lah, udah punya akar sendiri gitu. Ya kita lahirnya pas sudah kita muncul ke tanah. Berarti catatan itu sebenarnya masih gambling dong ya, masih bisa kita usahakan. Betul, setuju. Nah itu makanya Tuhan maha pemaaf. Apa yang kita lihat pas sebelum lahir, kita tunjukin kita bakal ngapain aja, itu ditunjukin kan kita. Berarti itu nggak semestinya itu cuma gambaran doang kan. Bisa jadi. Makanya kalau kan itu ibaratnya mau seburuk atau segimana pun lu, ketika emang lu udah yakin lu akan lahir, berarti lu udah siap dengan resiko itu. Cuma yang gue heran, siapa yang mutusin ya? Kalau misalkan secara akal gitu ya, kita susah men. Soalnya itu juga kita basisnya dari awal udah agama. siapa yang mutusin ya? Alam bawah sadar kita lah. Kalau sadar kita, Roh yang kita dipanggil pada saat kita meninggal. kalau misalkan gue masuk neraka gitu, gue bisa ngasih tahu-taurin diri gue sendiri gitu. Tapi sih lu mau gitu hidup. Pada saat kita udah itu kan mulut kita udah nggak ini nih, pada saat kita pencatatan amal kan bukan mulut kita lagi yang gerak, Ini semuanya seluruh jadi anggota badan kita. Tuh. Tadi lu bahas apa? Yang gue sering catat. oh tentang cewek. Waduh anjing. Jauh banget. Tentang cewek, Apa itu? rata-rata cewek punya nyokap, dan nyokapnya itu ternyata nuntut ceweknya tuh pengen cepet nikah. Karena apalagi anak pertama ya, cewek anak pertama atau anak tunggal misalnya, rata-rata tuh pengen anak ceweknya cepet nikah. Karena apa? Ada yang jaga. Nyokap bokap udah tua nih, umurnya udah gak panjang. Rata-rata tuh ya pokoknya pengen cepet-cepet anak nikah lah, apalagi di umur yang udah semestinya bagi dia. Ya 25 lah. Ya segitulah. Nah terus ketika ada yang, gue sering denger banyak kasus-kasus kayak si cewek nikah sama orang lain karena kalau udah pacaran 5 tahun lebih. Karena apa? Karena pacarnya yang pacaran 5 tahun itu nggak kunjung ngasih kepastian juga. Akhirnya dia karena tuntutan orang tuanya, dia nikah sama orang lain yang cepet, karena supaya cepet. Dan kalau misalkan emang lu tahu lu bakal dituntut nikah segitu, kenapa nggak bilang dari awal gitu, pacaran setahun dulu gitu? Kenapa nggak dikompromi dari awal? Apalagi mungkin jalin hubungannya lu udah pengen serius gitu ya, si cewek pun udah yakin kalau misalnya gue serius sama cowok, dan si cowok pun gitu sama ya. Kenapa nggak ngomong dari awal? Kalau misalkan iya, kalau nyokap bokap gue anak tunggal nih, nyokap gue nuntut umur segini gue harus nikah ya, karena gue buat jadi penerus dong, jadi penerus aset keluarga. Dan mungkin nyokap bokap gue pengen ngeliat cucunya sebelum dia meninggal, gimana? Mungkin omongan-omongan itu di awal nggak ada nih. Iya sih, Di awal tuh nggak ada, ketika udah perjalanan hubungan yang udah panjang, orang tuanya baru ngomong. Misalkan hamil setahun umur 25 gitu ya. Iya. Berarti sebenarnya salah orang tuanya ya. Harusnya kalau misalkan memang orang tuanya takut anaknya nikah tapi dia udah meninggal, ngomong dari awal ya. Itu makanya kan ya Gua akuin gue sebagai orang tua gitu ya, gue juga pengen ngeliat anak gue nikah. Apalagi gue punya anak tunggal misalkan, anak satu-satunya gue gitu. Gue juga pengen ngeliat anak gue nikah. Cuma pasti gue aware dari sebelum umur 20 bahkan. Apalagi anak cewek misalkan, cari cowok yang bisa nikahin umur segini ya. Kalau misalkan emang dari awal dia nggak sanggup bahkan atau masih punya tuntutan dari orang tuanya, dia nggak bisa umur nikah segini, Hmm. ya mending dari awal mending nggak usah cinta gitu.
kayak gitu. Nggak gampang. Beda agama aja digas dari awal. Gua pasti gua kalau anak gua cewek tunggal, gua aware-in sama gua jangan pernah alin anjing. Apalagi jalin hubungan masih setahun 2 tahun. Gitu. Ini bapaknya begini. Nah, Gak mungkin anak lu setia. makanya gua aware-in dari awal. Takutnya kan nurunin misalnya dari nyokapnya gitu. Ayo. Dari istri gua misalkan bisa aja. Makanya gua aware-in, waspada. Apalagi anak cewek juga. Punya anak cewek, kenapa kan jangan beda sama lu? Kan ibaratnya katanya kan anak cewek itu karmanya dari bapak. Juga. Stereotipnya seperti itu. Oh, gua nggak masuk kayak gitu. Nggak ada di gua anjing. Gua nggak doktrin kayak gitu. Karmanya bokap itu Ada di anak perempuan. ada di anak perempuan. Kalau gua punya stereotip bukan kayak gitu. Karmanya orang tua itu ada di anak terakhir. Gua taunya yang gitu sih. Gua nggak pernah denger tuh. Nggak ada. Anjing dari awal udah beda berarti. Iya lah. Ih, ya kalau itu makanya kita berteman anjing. Nah, beda. Iya kalau doktrin dari awal gua tuh kayak gitu. Anak terakhir tuh ibaratnya penghapus apes anjir. Keturunan terakhir soalnya. Dianggapnya begitu. Penyelesaian tugas lah karmanya tuh. Nah ada jadi anak terakhir. Begitu sih makanya anak terakhir tuh rasanya bandel. Gopin sih emang iya sih. Enggak, Jo. Kalau gue percaya gini. Di setiap keluarga mau 2 anak 3 anak pasti ada satu anak yang masuk angin. Enggak sih. Yang kesuntik bahan gak jelas ya. Iya. Hah? Maksudnya? Kesuntik pergaulan lu bebas. Oh, ya. Pasti ada satu yang masuk angin. Iya. Pokoknya dari Apalagi track nyokap bokapnya yang udah buruk dari awal. Kayaknya kalau misalnya nyokap bokap memang wah, itu nggak bisa, men. nggak Tergantung lingkungan. Balik lagi. iya sih Jati diri kan bisa diciptakan awalnya dari lingkungan. dari umur juga sih. Iya. Pemahaman gue dulu di doktrin kalau misalkan harus masuk SD negeri, gue nerimanya ya gue belajar dengan dia. Gue berusaha supaya gue bisa masuk negeri. Anak zaman sekarang nggak bisa mah, nggak gitu. Iya. Pemahaman aja udah beda, men. Gue ditekan kayak gitu nih. Iya. Nah jadi oglek sih. Gue dikasih doktrin itu mikir, men. Gue boleh nakal tapi gue harus negeri. Gue boleh nakal tapi jangan sampai lah gue dipanggil orang tua. Tapi lu pas masa-masa pendidikan lu sebanyak tuntutan nggak? Lu harus juara, lu harus punya nilai segini. Ada tapi nggak terlalu ditekan. Nah jadi kalau enggak ya udah. Udah. Ya. Kalau ada kalau misalnya emang Soalnya juara, kakak gue juga juara terus. Oh. Udah puas di kakak lu dah sih. Kakak gue udah juara terus. Bokap gue begitu, masa anaknya lagi mau? Iya. Tapi gua ngerasa keluarga lu yang bandel dah. Iya betul. Gua nggak tahu sih background kakak lu gimana. Kalau ada lu gua tahu lah. 50-50 gitu. Kayak dia lu. Cuma kalau kakak lu gua nggak tahu pasti sih. Mana korek anjing? Oh gitu. Kalau gua nggak bandel ya, kayaknya kakak gua susah dibuat pulang malam. Apalagi cewek. Gak ada yang nyanyiin ya. Kalau gua nggak bandel ya. Asal anak cowok pulang jam 12 berarti kakaknya cewek, semuanya 10 kan. Gitu kan. Iya. Kalau gua nggak bandel kayaknya kakak gua susah pulang malam. Adik gua bisa keluar malam sekarang karena gua tuh. Iya. Jam 1, jam 2. Daripada gua tuh normalisasiin diri gua. Dari yang awalnya nyokap bokap keras gitu. Nggak bolehin gua. Lu pikir gua perjuangannya gimana dulu? Yang gua bikin anjing tuh yang gua kesal tuh
ketika gue berjuang buat dapetin hak gue yang pulang malam, nongkrong sana sini, itu tuh gue harus belajar dulu loh, harus giat dulu. Gue harus penuhin dulu tuntutan orang tua gue. Ketika adik gue yang belum punya prestasi apa-apa, belum punya tuntutan apa-apa, dia udah boleh, itu tuh menurut gue kayak apa ya? Cheating. Iya, gue dulu nyokap bokap gue nuntut gue tuh berdasarkan apa? Pengen anaknya sukses, pengen anaknya berhasil. Apakah dia nggak pengen adik gue berhasil juga? Itu yang gue bingung tuh sebenarnya, kenapa begitu? Setuju. Atas asas apa begitu? Kalau gue dikasih tanggung jawab di rumah sama sholat di masjid dan Nah dulu mah gila gue di pus juara tuh bener ditekan banget aja. Cobain aja gue SD kursus 4 tahun. MTK IPA Indo Inggris. Dari 4 mapel itu gue mau nggak mau harus punya nilai bagus. Kalau yang lain bukan bodo sih, nggak apa-apa lah, emang nggak kursus gitu. Ada tolerir. Ada toleransi ya, walaupun emang harus di atas KKM. Nggak boleh ada yang merah. Gue seumur hidup kayaknya kayaknya adik gue, misalkan adik gue ada rapot merah, gue yang gampar gitu. Lalu sendiri enggak anjing. Curang. Gue gak ada rapot merah anjing. Enggak ada. Gak ada. Hah? KKM semua. Di atas semua, setan gue pukul lu. Walaupun di bawah 8 banyaknya mayoritas. 79 lah. Anjing. Yang 78 gak ada men. Enggak ada. 79. Gue ngasih nilai 7 di rapot itu baru 2 kali doang. Pas SMP kelas 8 masalah sama SMK. Kan SD tuh gue sempat ditawarin beasiswa dari kantornya nyokap gue. Dulu tuh syarat beasiswa tuh nilai itu harus 8, mayoritas 8. Di atas 8 lah. Kalau gue aja kuliah Dulu gue dapet. Cuma kalau misalnya sekarang sekolah gue negeri aja, dapet nih gue beasiswa anjing. Dengan nilai gue yang di sekolah itu ya. Terus tapi kondisinya sekolah gue negeri, nilainya tapi kayak sekarang. Dapet tuh gue bisa. Cuma dulu mah anjing SD beasiswa buat apa sih anjing? Donasi bros. Kalah lah karena kita zonasi tuh all in anjing, nggak boleh tuh kayaknya tuh dipisah. Gue tahu beasiswa itu kalau buat kuliah doang dah. Dulu. Ada SMP SMK juga. Ya, gue baru tau sekarang ini doang. Kalau SMP SMK sama tuh ada. Cuma kalau dulu tuh SD tuh gue ditawarinnya SMP swasta gratis. Cuma kata gue ya better negeri lah sekalian memperbagus track gue. Zonasi tuh anjing cok. Ya kan dia mau sekarang belum terima tuh gue zonasi anjing. Iya, siapa yang terima anjing? Kan itu kan ibaratnya dia mau menghapus sekolah favorit men. Sekolah favorit itu kan kebentuk dari 15 tahun 20 tahun yang lalu. Nyatanya masih banyak orang yang bakal masuk SMP 1 lewat zonasi anjing. Tapi kan akhirnya pada di DO. Iya sih. Pada akhirnya kan mereka juga yang akan tereliminasi sendiri. Masuk swasta dengan jalur sendiri. Soalnya swasta buram lagi. Yang Ya sekolah mana swasta akreditasi A mana mau nerima orang bekas DO anjing. Tembok-tembok yang coret-coret. Kelasnya dong beraturan. Masuk sekolah tapi seragamnya beda-beda. Masuk sekolah, emang ada sekolah masuk anjing kayak gitu? Ada. Entah udah nama anjing. Ya kan muridnya kemana anjing? Nembus kan, sekolah belokannya lurus anjing. Playoper. Ngelem situ. Ya itulah. Yang pakai gue tuh puji Tuhan ya. Gue tuh enggak Alhamdulillah anjing. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah tuh enggak terlalu terjerumus. Iya intinya. Gue kesetop juga gara-gara corona alhamdulillah.
hikmahnya tuh. Mm-mm. Kalau nggak ada corona mungkin aja bisa lanjut, bisa tambah ganas bahkan. Bisa jadi. Dengan Lagi pergaulan. kamu begitu. Walaupun semi militer tapi kan senioritasnya Iya. Justru karena semi militer jadi ada senioritas. ya. Kayak serem juga gitu. Untungnya itu corona. Lu bayangin paksa di rumah 9 bulan anjing. Bajingan. Dari nggak lahir tuh. Gua yang biasanya tiap hari keluar tiba-tiba stuck anjing 9 bulan di rumah, Cok. Nggak yang bikin kita nggak kerasa kalau misalkan lockdown terakhir tuh gini. Gue sadar ketika kita pas pertama kali lockdown itu udah dadakan bro, nggak ada transisi sama sekali. Dari kita bebas tiba-tiba lockdown, Tiba-tiba langsung makanya kerasa kita nggak ngapain dulu. belum ada pembiasaan. Iya, sedangkan kalau misalkan kita dari lockdown ke normal, ya itu kita transisi dari lockdown 3, 2, 1, terus semi bebas, akhirnya bebas. Itu transisi loh, maksud gua dapet transisinya. Walaupun keluar pakai masker, tapi udah biasa kok, udah bisa komunikasi gitu. Untung aja metaverse lahirnya bukan pas covid anjing. Aduh anjing. Berapa itu anjing, gua suruh beli VR kali ya anjing. Masuk sekolah itu percaya sama gua. Misalnya metaverse lahir di pas covid, sekolah nyuruh muridnya beli VR anjing. Pasti. Dan terus bakal berlanjut tuh walaupun udah nggak lockdown. Udah zona nyaman di situ. Oh, makin nggak ngobrol kita anjing. Makin nggak ada gotong royong, berkumpul makin nggak ada, Cok. Kayaknya orang-orang obesitas semua. Iya itu gue setuju. Pasti obesitas semua ketika lu udah nggak ngapa-ngapain, lu dari kendalikan sama robot. Ya obesitas lu pasti anjing naik berat badan. Pasti. Ya, Lu asupan tetap, cuma pengeluaran nggak ada. Ya, kayak gue sekarang aja. Masih mending pengeluaran walaupun stabil tetap gitu aja. Tapi tetap ada pengeluaran, nggak nambah gitu. Mungkin seminim-minim lo pergerakan ya tambah juga paling dikit-dikit. Cuma kayak kadang kalau kuliah tuh gue paksa buat naik kereta gitu biar gue jalan. Baru lama bikin essay anjing. Karena bikin essay berapa pada yang antar. Iya betul. Iya betul. Kadang hujan men anjing yang itu Bisa banget lo kena kesehatan anjing. Ya kan biar Hidup sehat ya saya jadi nebeng gas anjing. ya kan kalau ada temen ya boleh, kalau enggak kan ya nggak apa-apa. Hitung-hitung sehat. Iya. Memanfaatkan transportasi umum. Keren, Cok. Anjay keren. Lu nggak kuliah mah lu. Lo yakin gua lu ngomong gitu ke gua anjing. Iya sih bener. Yang kuliah misalkan kuliah tapi di Bogor gitu. Di dekat rumah gua. Enggak bakal lu ngomong kayak gitu. Pastilah. Mana mau lu naik angkot anjing. Pastilah. Lagian ngapain juga gue naik angkot? Tujuan gue naik kereta kan karena itu ada penghubung yang deket sama kampus gue. Kalau jauh juga mager gue. Kok gue tuh harus turun di Tanjung Barat juga malas gue. Walaupun Terus bisa disambung-sambung pakai Jaklingko. Turun Tanjung Barat turun di Kemang gitu kan. Lu anjing. Siapa tahu saya keputusnya di situ gitu. Paling dekat itu Tanjung Barat bisa kan. Lu nggak mungkin naik kereta ini. Mending naik motor langsung ke Kemang. Motor lah. Walaupun disambung-sambung bisa ya naik Jaklingko. Kelas jam 4 berangkat jam 12 gue. Jadi. Pasti capek. Tapi gitu. gue ngalamin sih punya teman kayak gitu. Dia rumah di Tangerang Pondok Indah. Pondok Gede. Pondok Indah. Pondok Indah. Iya di daerah Bintaro Tangerang gitu. Pondok Indah bentar. Dia gawe di Cilendik anjing. Anjing. Coba tuh gua dia berangkat, gua tanya berangkat jam berapa, Pak? Enggak masuk kantor jam berapa? Hah? Masuk kantor Dia normal jam 8. Kita tanya dulu berapa? Pak, berangkat dulu lagi, Pak. Berangkat jam berapa, Pak, kalau dari rumah? Jam 5. Kagak jam 4 anjing. Aduh anjing. Jam 4 tuh lu harus sudah di luar. Bukan jam 4 masih Maksudnya jam 4 toleransi lu bisa berangkat enggak? Jam 4 tuh harus di luar. Syukur-syukur bisa berangkat jam 3. Nyampe rumah jam berapa? Ya, kalau lagi untung mah kereta gua dapet mah jam 12 juga udah nyampe bi. Tapi itu jarang katanya. Rata-rata jam 1, setengah 2. Anjing kata gua goblok. Sadis anjing. itu makanya kan transportasi kita kan nggak menghubungkan kita ke kantor, kita ke
daerah-daerah yang hidup. Iya sih. Makanya di Bandung kan susah ada MRT. Iya. Dari warganya pun gitu anjing Bandung mah. Iya, Tradisinya emang kental sih gua akuin. setuju. Cuma efeknya kayak gitu, lu nggak bisa terima asupan dari luar, apalagi asupan barat. Coba Bandung ada ya ke Jaklingko lah. Jaklingko dulu dah, nggak usah ada MRT, LRT nggak usah. Jaklingko aja deh. Lu tau nggak angkot sekarang Bogor punya angkot listrik dong? Oh, ada. Ada dong, namanya Lini Bogor. Pakai e-money. Money Money juga sama. 0%. 0%, 0 rupiah. Biayanya enggak sih. Kalau sekarang ya selama jalan 4 bulan. 5 bulan. 5 bulan Uji coba. Tapi sekarang baru ada berapa pitches ya? Baru ada 170-an Beroperasi di seluruh kota Bogor. Semuanya ini mah. sampai ke kabupaten. Oh enggak, kota Bogor doang. Kalau di kota doang. Menglambat tuh Bupati Bogor anjing. Goblok. Ini orang kakak beradik korupsi. Bogor dipanggil presiden untuk prestasi. Bupati dipanggil presiden terus jadi pidana anjing. Kakak beradik, men. Justru karena kakak beradik. Penerus bro, harus diterusin. Gue curiga kayaknya kalau misalkan kan nanti ya adanya Bima Arya kan nyalonin juga jadi wali kota. Gue bakal milih dia nih bro. Ya terakhir Pak Bima Arya begitu. Terakhir bagus banget Bima Arya. Ya kalau dibandingin sama yang dua korupsi mah. Goblok banget anjing. Tapi Bima Arya maju jadi ini dah. Apa? Gubernur Jawa Barat. Bima Arya sekarang. 29 apa 24? Lah tahun ini 24. 24. Jebol. Jebol udah bakal calon. Udah daftar bakal calon. Kan kemarin keputusan. Putusan apa? Yang 24 pemilu kan? Pas pemilu. Lah kagak lah goblok, itu mah bukan gubernur anjing. Itu mah legislatif semua bego. DPR. Ini kapan? Kalau gubernur itu jatuhnya bukan pemilu, tapi apa pemilihan daerah? Pemilihan daerah namanya apa? Gue lupa. Pilkada, iya. Oh, pilkada. Pilkada kalau gubernur itu Pemilihan kepala daerah. Iya, kepala daerah. Pilkada kalau buat gubernur, bupati, Pilkada itu berapa tahun sekali? Sama. 4 tahun. 4 tahun kalau pilkada. tahun ya? Cuma kalau kan harusnya kan nggak beraturan ya, tiap wilayah berbeda-beda. Cuma tahun ini serentak supaya berkelanjutannya coba serentak juga. Kayak waktu 2019 ya. 2019 masih berantakan, masih nggak beraturan. Jadi wali kota Bogor udah habis ya, wali kota Bogor doang yang pilkada. Sedangkan kalau tahun ini serentak semua. Jadi walaupun sekarang Bima Arya udah habis jabatannya itu dilanjutin sama PJ yang jawab. Sama kayak ini. Kayak Anies. Iya kayak Anies Budi gitu. Iya jadi sama kayak gitu. Walaupun jabatan udah habis, dia dilanjutin sama PJ sampai serentak pemilu serentak itu November nih, tanggal 29 lah lupa. Oh, nggak ada sih anjing. Yang gue kasihan tuh Anies cowok anjing. PKS aja udah mau masuk ke Prabowo. Bener-bener ditinggal men anjing. Kan Gerindra nolak PKS. Satu-satunya partai ditolak Gerindra. Iya. Jadi gue lucu sih sama PKS, soalnya PKS duluan sih yang ini yang apa nyatain apa namanya kalau partai yang nggak mau oposisi ya, partai dia duluan sih yang nggak mau oposisi anjing, dia nyatain pertama tuh dia PKS anjing. Yakin lah udah sendiri lah diketawain lah anjing. Iya sih. Boleh ketuanya. Kalau mau cari apa? Aja udah mau pindah. Makanya udah kartu merah itu anjing. Iya, udah jabatan. Bangsa dan Ya, kasihan cowok anjing Anies. Ditinggal Sandi. Terus ditinggal Anies. Ditinggal Caimin. Ya ditinggal kasihan cowok. Ini nggak partainya nih. Partainya bela-belain mau masuk kabinet Prabowo. Ya walaupun ada lah 4 kursi 5 kursi mah gitu. Iya. PKS lagi berjuang dia sekarang. Iya. Cuma Gerindra juga dari kemarin keras banget kayak nolak anjing. Kayak bener-bener kontra banget gitu sama PKS tuh. Enggak tahu apa. Kita nggak ada yang tahu lah kedepannya gimana. Enggak ada duitnya ya bisa. Aduh anjing. Politik itu kan walaupun atasnya keras kan belum tentu nanti kedepannya akan keras juga. Yes. Karena kan balik lagi itu kan
bukan masalah ego anjing, demi kebaikan bersama, demi negara. Yakin demi bagian negara. Itu makanya kan Prabowo mau masuk ke kabinet Jokowi demi negara. Yang lu bilang dulu sih, Aduh anjing, gue bilang lagi yang apaan? menteri PUPR siapa sih, gue lupa. Pak Bas. Dia Pak Basuki. Itu makin kesini kok makin ini ya, makin parah ya nih. Maksudnya? Dia manipulasinya makin jago nih. Makin Ya itu makanya kan ketika brandingan dia lucu dan kayak gitu aja, menurut gue kayak nutupin kinerja itu. bro itu gak bisa men. Menteri kayak gitu tuh udah nyeleweng dari jabatan. Iya. Ya walaupun di publik doang, ya kan justru publik yang konsumsi. Iya. Menteri tapi brandingannya kayak gitu. Kalau menteri bisa kerja itu bener. Tapi kalau menteri viral main drum. Nah, kayak Pak SBY tiba-tiba bikin lagu. Pak SBY bikin lagu mah pas sudah beres. Pada saat dia ngejabat kan udah mulai. Iya. Bikin. Tapi dia di periode akhir tapi. Iya kan terbitinnya pas udah beres kan. Iya tapi kan pada saat itunya kan mixingnya pada saat masih anjing. Gua nggak tahu sih SBY. Gue tahunya tapi SBY bikin lagu, tahu gua. Itu. Dia ngelukis. Nah itu kalau itu pas udah beres. Itu mah masa tuanya. Anjing duduk di pinggiran bangsat ngelukis kayak parah anjing, seniman bro. Gue tahu lu Mas SBY di mana. Nggak peduli gue juga anjing. Kayak mau ngebom. Apa juga bangsa. Ada di Kerangan aja Mas SBY. Nggak Kerangan banget sih, dekat dari Kerangan. Nggak peduli juga gue anjing. Pantesan kata gue zaman periode dia bagus jalanan Kerangan anjing. Tol di mana-mana, pantesan anjing. Terus sadar itu kan? yang dari Keranggan langsung ke tol itu. Iya, Itu gue bingung tuh. apalagi kalau bukan dari SBY anjing. Iya. Tol tuh di Kerangan tuh udah 4 titik bro. Bukan masuk lo harus ke Jagorawi dulu, enggak anjing, itu tuh Aduh, fuck lah. di Kerangan. Kayak Sawangan. Ya Sawangan punya tol. Sawangan ada tol sekarang. Baru tahu gak? Sawangan ada tol sekarang. Kerangan tuh punya 4 titik tol loh, punya 4 gerbang. Tadi yang gerbang dekat ke lo yang lu lihat itu. Terus Jagorawi, terus tol pojok kalau tahu mah. Tol pojok tuh, ya tol pojok. Terus ada tol Citerep. Tol Citerep. Tapi tetap ada di posisi masih di daerah Keranggan, di daerah Gunung Putri. Di mana? Ada di tol pojok majuan lagi, nggak jauh. Padahal ujung-ujungnya, nggak ujung-ujungnya sih. Yang dari Jagorawi pasti lewat tol Citerap sama tol pojok, itu pasti lewatin. Jadi cuma lu nanam gerbang doang, anjing kata gua. Pantesan banyak banget tol anjing. Gua baru tahu pas dari itu pas tahu pas SBY di mana. Terus dari Cibubur ada tol lagi. Cibubur walaupun lumayan jauh, ya cuma masih dekat lah di Keranggan mah. Cuma berapa menit emang nggak nyampe setengah jam dari Keranggan ke Cibubur. Dulu mau jalan bagus banget. Sekarang buru-buru. Kayak gitu coy yang waktu kemarin tuh yang 24 yang ada calon DPR kalau nggak salah Pak DPRD, dia tuh di daerah itu tuh suka ngasih air selama 5 tahun. Oh iya kepala daerah ya. Kepala desa. Iya, kepala desa lah gue lupa. Iya. Setelah caleg beres, yang kepilih bukan dia. Akhirnya di stop. Narasinya dia tega karena nyetop air buat masyarakat. Karena nggak kepilih, anjing narasinya gitu ya bangsat. Lalu harusnya masyarakat yang sadar diri nggak sih? Iya. Lu lagi kasih air selama 5 tahun, bukannya balas budi anjing. Demi orang katanya yang kenapa warganya pada milih orang lain itu karena si yang orang lain itu ini ngasih duit apa beras gitu gue lupa, ngasih bahan pokok lah pokoknya mah. Bansos lah. Iya, ngasih sogok kan. Gara-gara itu doang anjing. Di 5 tahun air diganti dengan beras yang cuma kagak nyampe seminggu. Anjing. Iya. Warga pada tolol semua.
Ada juga kasus sama yang kayak gitu, cuma ini jalanan, akses jalan. Jalanan biar mana tuh? Di desa. Di desa juga sama, desa terpencil, lumayan terpencil. Berapa lama itu? Wah anjing, itu akses dibuka sama dia. Sebenarnya bukan dari berapa lama sih, dari usahanya, usaha buka aksesnya. Motong gunung ini. Wah, sumpah. Motong gunung. Prosesnya setahun gitu. Motong gunung. Kayak dari Bogor ke Cianjur lah. Aduh anjing. Kayak gitu. Wow. Motong gunung. Wow, kagak kepilih anjing. Wow. Itu kalau misalkan kepala desanya emang pengen balas dendam, tutup jalan bisa tuh, berhak dia. Dia bikin jalan anjing dalam punya dia. Iya sih. Anggaran dia berapa ratus miliar itu buat bikin jalan doang. Iya bikin jalan mah mahal anjing. Gila kata gua, masyarakat pada tolol-tolol anjing. Bikin jalan mah mahal. Ya maksudnya sebanding lah sama yang bikin air selama 5 tahun. Kalau dari segi anggaran mah. Itu anjing banget sih kayak gitu. Tuh nggak suka kayak bro lu bayangin bro anjing udah dikasih segitu narasinya dibentuk malah gitu lagi anjing tega nggak kepilih. Ya kan kalau reporter mah kan berdasarkan ini masyarakat. Berdasarkan apa namanya? Kalau yang voting itu namanya apa? Voting. Iya voting apa namanya? Di online tuh namanya apa? Voting di online. Gue lupa namanya. Kayak nulis suara gitu. Apa itu namanya sih, gue lupa. Bukan voting sih, itu nulis suara. Jadi jawaban yang terbanyak bakal dipilih. Kayak polling lah. Iya, apa itu namanya, gue lupa anjing. Sebutannya tuh. Aduh, apa? Pokoknya itulah. Itulah. Baik anjing. Gue baru inget nih. Ini lucu banget. Kenapa? Heru Budi. Kenapa deh? Kenapa aneh? Kenapa? Itu namanya nama depan semua. Hah? Maksudnya? Heru Budi itu nama depan semua. Ya terus? Tapi dia jadi nama satu lengkap. Terus? Lucunya? Itu makanya dia kelakuannya aneh. Lagi nama lengkap semua, nama depan semua. Kayak kita emang nama kita nama depan semua. Enggak kan? Iya paham. Maksudnya lucunya di mana anjing? Nama. Terus jadi aneh. Dia jadi nama depan semua. Iya, kaidah jadi anehnya tuh di mana? Ya kan harusnya kayak ibaratnya kayak kalau nama lengkap misalkan 3 kata. Pasif, aktif. Iya. Ini dua-duanya Aktif. aktif. Makanya aneh kelakuannya. Ih, nggak ngerti kah? Ih, nggak paham. Gimana ya? Gue lupa setupnya. Nggak dapet. Dapat gue tuh udah baca anjing itu apa menurut gue? Gue baca waktu itu. Terus kalau nama depannya sama, kalau misalnya namanya nama depan semua, anehnya di mana anjing? Maksudnya aneh, kalau aneh secara nama, ya oke aneh. Maksudnya aneh yang lucunya itu apa? Gue lupa lagi. Dari kinerja dia nggak ada kaidahnya lah. Nggak ada, beda. Enggak, ini bukan secara gitu cowok. Apa ya? Tapi gimana ya? Lupa gue. Ini bego ngelawak gimana sih? Udah ketawa sendiri anjing. Gue ingetnya di situ anjing. Gue nggak ketawa, bego. Kenapa kelakuannya aneh? Namanya nama depan semua. Ada anjing lucu banget. Tapi gimana ya? Gue lupa anjing. Salah lah, cabut lah. Kerja bro. Umur lu anjing. Emang. Olahraga bego makanya. Agak gue tiap malam. Olahraga anjing. Lu perhatiin nggak kalau misalkan kayak polisi lagi ngeringkus barang bukti gitu ya? Kenapa nggak pakai sarung tangan ya? Tergantung sih, kalau kasusnya pembunuhan dokter pakai kok. Enggak, Cuma pakai cingkang. kalau misalkan ini cowok, kalau misalkan
barang butik kan seharusnya nggak boleh dipegang pakai tangan kosong. Kan itu sidik jarinya. Kan tujuan sidik jari kan mendeteksi pelaku. Kalau misalnya pelaku udah terdeteksi buat apa? Ya kan pelakunya pun cuma dia doang. Ih, kasusnya udah terdeteksi anjing. Iya sih.